Halo Sobat Arts, balik lagi sama aku Ina. Hari ini kita lagi ada di daerah Pondok Aren. Jadi kita mau lihat nih salah satu proyek yang ada di Pondok Aren. Jadi proyek ini itu luas tanahnya sekitar 70 meter persegi dan untuk luas bangunannya sekitar 62 meter persegi. Penasaran nggak kayak gimana? Yuk lihat yuk! Oke, kita langsung aja lihat karpetnya. Kita mulai dari karpet ya teman-teman. Jadi karpetnya ini kita naikin elevasinya, mengingat karena lingkungannya di sini lingkungan banjir ya teman-teman. Jadi kita naikkan agar air kalau nanti ada banjir nggak langsung ke rumah gitu kan. Terus untuk luas karpetnya sendiri di sini ada di 6 kali 4,5 nih teman-teman. Jadi cukup untuk mobil dari pengguna rumah ini untuk satu mobil dan satu motor lah ya gitu kan ya. Terus untuk fasadnya sendiri di sini sebenarnya konsepnya adalah modern, teman-teman. Nah, ada beberapa tali air yang fungsinya untuk kalau misalnya hujan, jadi dia nggak langsung ke temboknya gitu. Dia ada jalur airnya, jadi temboknya nggak cepat berjamur nih, teman-teman. Kemudian dari sini juga bisa terlihat ada balkon di atas, itu ada di kamar di lantai atas yang bisa langsung akses ke balkon salah satunya, gitu ya. Terus kita lanjut masuk ke dalam. Di sini ada 2 trap tangga. Kemudian ada pintu utama, lebarnya sekitar 1,2 kali 2,4 yang cukup lebar. Kalau dari depan kelihatan ini pintu masuk dan bisa dibuka. Jadi langsung masuk deh ke dalam. Yuk, kita masuk yuk. Nah, kita masuk ya teman-teman. Oh iya, pintu yang kita gunakan ini pintu materialnya baja ya teman-teman. Jadi udah kuat, pasti tahan lama, nggak rayap deh. Pokoknya anti rayap ini teman-teman. Oke, kita masuk. Lanjut, setelah kita masuk dari pintu tadi, kita langsung ketemu sama dapur nih teman-teman. Jadi rumah ini adalah yang tipe dapurnya di depan nih teman-teman. Sebenarnya ada beberapa kelebihan untuk dapur di depan ini ya. Kan yang kita tahu tuh dapur tuh selalu di belakang gitu kan teman-teman. Cuman zaman sekarang itu juga perlu dipertimbangkan untuk penggunaan dapur di depan rumah. Kenapa? Karena ada beberapa kelebihan yang kalau misalnya kamu pakai dapur depan rumah itu bakal kamu dapetin. Yang pertama ini jadi mudah kalau mau pakai dapur gitu. Misalnya ada tamu, jadi kalau misalnya kalian mau beraktivitas di dapur untuk siap-siap bikin minuman atau bikin makanan, itu mudah aksesnya, jadi nggak harus ke belakang jauh-jauh, langsung ke dapur sini, langsung bikin makanan langsung ke tamunya gitu. Yang kedua juga untuk pemeliharaannya ini mudah karena kan dia terlihat ya dari depan, jadi dia pasti akan selalu bersih gitu teman-teman, secara nggak langsung ya, itu psikologi kita gitu. Terus yang ketiga adalah pencahayaan dan pengudaraan di sini tuh baik banget teman-teman. Kayak di sini kita bisa lihat untuk dapur ini kita langsung dipakein jendela. Jendelanya ini lebarnya 1,2 sekitar 1,2 dikali 1,6. Jadi lebarnya ini 1,2, tingginya 1,6 dan bisa dibuka tutup kayak gini. Ini jendelanya hidup. Dua-duanya bisa dibuka tutup, jadi pengudarannya udah baik ya teman-teman. Kemudian juga kalau dari kita ini udah dapat sink teman-teman. Sinknya ini udah modern banget zaman sekarang dan warnanya tuh hitam. Kenapa warnanya hitam? Juga selain meminimalisir pemeliharaan, kalau misalnya dia nanti kotor, nggak terlalu kelihatan nih teman-teman, karena juga kan mengingat dia ada di depan ya untuk dapurnya gitu. Terus juga di sini kita udah ada kompor nih teman-teman. Kompornya juga udah menunjang kemodernan hidup lifestyle kalian nih. Jadi udah aman banget. Terus di sini juga udah dikasih stop kontak. Kalau misalnya kalian perlu untuk nganget-ngangetin atau microwave, ini udah bisa ya teman-teman gitu. Terus juga lihat di atasnya dapur sudah pakai upselling. Karena untuk ruangan ini kan nyatu nih teman-teman. Jadi upsellingnya tuh menyeluruh di lantai 1 ini dan dia termasuk bagian dapur ini dapat upsellingnya gitu. Kita lanjut ke sebelahnya. Ke sebelah ini langsung ke kamar tidur. Jadi di sini untuk pintunya ukurannya sekitar 900 kali 2,3. Untuk materialnya di sini juga baja ya. Dan ini bisa dibuka, cuman kita lanjut ke belakang.
Untuk kamarnya sendiri di sini ukurannya 3x3 sih teman-teman. Nah, di belakang sini ada kamar mandi. Jadi kamar mandi ini untuk pengguna lantai 1. Di sini langsung kita masuk aja. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri ini sebenarnya standar ya teman-teman. Standar dari kita itu 1,5 x 1,5. Udah dapat toilet. Toiletnya masih diplastikin, masih baru. Terus sama shower. Ini udah dapat shower. Dan lain-lain. Di sini juga ada jendela kita kasih untuk pengudaraan ya teman-teman, untuk sirkulasi. Jadi nggak pengap gitu kalau berlama-lama di kamar mandi gitu. Terus di bagian belakang, di sini kita lihat ini masih proses penyelesaian. Jadi di sini itu ada taman belakang. Yang di atasnya itu juga dipasang perforated steel gitu, tapi dicampur dengan solar flat gitu. Jadi cuman belum ini ya teman-teman, belum jadi. Di sini juga ada akses ke toren ya teman-teman, pakai tangga gitu. Nanti bisa dibuka tutup untuk atapnya jadinya gitu teman-teman. Di sini juga kita kasih sliding door teman-teman. Sliding doornya ini cukup besar tapi fleksibel. Ini ukurannya sekitar 1,2, tingginya sekitar 2,4. Cukup buat udara masuk. Kalau mau udara masuk tinggal dibuka. Kalau misalnya mau ditutup pun cahaya bisa masuk dari belakang gitu teman-teman. Jadi kayak jendela tapi dia pintu gitu. Kita lanjut ke lantai atas, yuk. Nah, ini kita lanjut ke lantai atas ya teman-teman. Untuk lantai atasnya kita melalui tangga. Tangga ini ada lampu LED-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya malam-malam mau ke atas, anak-anak nggak bakal takut nih. Udah gitu juga udah dilengkapi dengan tralis ya teman-teman. Aman ya teman-teman. Ayo kita lanjut ke atas. Oke, guys, teman-teman. Di lantai 2 ini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, untuk kamar pertamanya, ayo kita masuk. Kamar ini lebarnya 3x3, sudah upselling, sudah ada LED stripnya. Jadi udah nyaman banget buat teman-teman mau tidur bobo di sini. Terus di sini dapat 1 jendela. Di sini ukurannya 70 x 1,6. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Tapi udara segar tetap masuk. Kemudian di sini ada pintu. Pintu ini langsung akses ke balkon, nih teman-teman. Balkon ini hanya untuk cari angin aja, sekaligus buat udara lebih banyak masuk. Jadi memang aktivitasnya nggak banyak ya di sini. Jadi kita buat balkonnya secukupnya aja sesuai dengan aktivitas yang mau dilakukan gitu. Lanjut ke sebelahnya. Di sini ada kamar satunya lagi, ukurannya sama yang sebelah, 3x3, sudah upselling, sudah ada LED stripnya, sudah bisa bobo dengan nyaman di sini. Di sini juga ada 1 jendela. Jendelanya ukurannya sama, 70 x 1,6, bisa dibuka. Jadi kalau misalnya angin-angin mau masuk di sini udah bisa banget nih teman-teman. Jadi dia aman. Gitu deh. Ayo lanjut. Di depan sini ada ini nih teman-teman, toilet. Jadi untuk pengguna lantai 2 dia nggak harus ke bawah karena di atas ada toilet. Toiletnya juga sama, dia untuk luasnya sekitar 1,5. Kita masuk ya. Untuk luasnya 1,5. Terus juga udah dapat shower, ada jendela juga di atas, jadi dia nggak pengap. Terus juga ini juga masih diplastikin ya teman-teman. Jadi udah bisa langsung dipakai. Nah teman-teman, segitu dulu review kita hari ini. Tapi yang jelas rumah ini tuh cocok banget buat kalian yang masih baru-baru nikah nih, mau punya rumah. Rumah ini tuh terjangkau banget pasti. Kalian penasaran nggak sih harganya berapa? Kalian bisa cek dan tanya-tanya ke admin kita. Ada di bio ya teman-teman, kalian bisa cek juga Instagram kita. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, oke? Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!